teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic pada Cisco. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang meremote Cisco pada real device. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga ada switch. Nah, di switch ini kan ada beberapa port-port ini ya teman-teman. Ini itu namanya interface yang nantinya bisa eh, untuk menyambungkan atau untuk internetan pada laptop dan PC. Jadi pada port ini itu kan namanya port konsol. Ini ada tulisannya teman-teman. Ini tuh namanya port konsol yang nantinya pada kabel yang ini bisa disambungkan lewat sini, dan juga yang kabel ini disambungkan lewat laptop atau PC. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk meremote Cisco pada real device seperti ini. Oke, langsung saja kita mencoba untuk remote Cisco pada paket browser. Tadi kan menggunakan yang real device, sekarang kita coba di paket browser. Oke, kita tambahkan switch. Kita pilih yang paling awal, tambahkan. Lalu kita tambahkan PC teman-teman. Ini. Oke, untuk menyambungkan ini, untuk meremote, kita memakai kabel. Ini ada banyak jenis kabel. Tetapi untuk yang meremote, kita memakai yang konsol. Oke, kita masukkan ke konsol. Setelah itu, kita masukkan di RS232. Oke. Sebenarnya ada dua cara untuk mengkonfigurasi pada paket tracer ini ya teman-teman. Kita bisa langsung saja ke switch, pada menu CLI, kita bisa konfigurasi di sini. Lalu yang kedua ada pada PC. Kita ke desktop, lalu ke terminal. Yang ini kita oke saja. Kita bisa konfigurasi di sini. Kalau misalnya teman-teman fontnya ini kurang jelas, teman-teman bisa perbesar ya lewat option, lalu preference, lalu ke font. Yang CLI ini bisa kalian perbesar agar lebih jelas. Misalnya kita pilih 13, kita apply. Coba kita lihat. Nah, ini fontnya lebih besar ya ukurannya daripada yang sebelumnya. Misalnya kalian kurang jelas, kalian bisa perbesar lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk remote Cisco pada paket tracer. Dan sekarang kita akan coba belajar tentang perintah dasar Cisco. Kita masuk ke switch, lalu kita enter. Nah, di sini ada simbol lebih besar ya. Ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Lalu kita ketikkan tanda tanya. Nah, ini itu ada beberapa, pada mode ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada mode privilege, yaitu kita ketikkan perintahnya enable, lalu kita enter. Nah, di sini kan ada tanda pagar ya, itu artinya kita sudah masuk pada mode privilege. Kita tanda tanyakan. Nah, di sini juga ada beberapa comments, tapi kita tidak bisa konfigurasikan. Nah, di sini ada more ya. Ini kalau misalnya kita enter, ini kita bisa melihat satu komen di bawah komen yang tadi. Misalnya tadi kan ini show, kalau kita enter jadinya ada SS ya, seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa lihat komen yang lebih banyak lagi menggunakan spasi, yaitu yang saja kita spasi. Nah, di sini kita bisa melihat lebih banyak ya daripada yang enter tadi.
Nah, lalu kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu mode global configuration. Kita masukkan perintah conf conf. Nah, di sini di sini kalau sudah ada tulisan config ini artinya kita sudah masuk ke mode global configuration. Nah, di mode ini kita bisa konfigurasikan semua yang kita akan konfigurasikan. Lalu kita coba tanda tanyakan saja. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Di mode ini kita bisa konfigurasikan di sini. Kalau yang di mode privilege ini kan banyak ya komennya, tapi kita tidak bisa mengubah atau kita tidak bisa mengkonfigurasikannya. Tapi kalau mode configuration di mode global ini kita bisa konfigurasikan. Setelah itu kita enter, kita pastikan saja, lalu kita masukkan print, dan lalu kita untuk keluar itu kita masukkan exit. Nah, ini ya teman-teman, configured from console by console, ini artinya kita sudah keluar dari perintah. Oke, enter, lalu kita exit. Oke, ini sudah kembali ke mode user lagi. Oke, seperti itu teman-teman untuk perintah dasar pada Cisco ini. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang service password encryption, yaitu agar konfigurasi switch kita aman agar tidak bisa dihack oleh orang lain. Oke, caranya kita masuk ke switch, kita enter, kita oke, caranya kita masuk pada mode privilege. Setelah itu kita ke mode konfigurasi. Oke, sudah. Setelah itu enable pass, lalu password. Di sini kita misalkan passwordnya 123, enter. Oke, setelah itu kita keluar lagi. Oke, gunanya password tadi yaitu untuk tidak kehack ya teman-teman. Dari misalkan masuk ke mode user, mau masuk ke mode privilege, kita bisa memasukkan password. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini ya teman-teman, kita masukkan passwordnya di sini. Tadi berarti passwordnya 123. Ini memang tidak terlihat ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil masuk. Oke, seperti itu ya untuk enable password. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa passwordnya apa, kita bisa show run. Oke, di sini sudah terlihat ya passwordnya 123. Kalau misalnya teman-teman lupa passwordnya apa. Oke, untuk enable password ini itu sebenarnya tidak secure ya teman-teman. Tidak aman, bisa dihack oleh orang lain juga. Dan sekarang kita akan coba yaitu enable secret. Oke, kita ketikkan key saja. Kita masuk ke mode konfigurasi. Oke, lalu enable C enable secret. Lalu di sini kita mau passwordnya bebas teman-teman. Misal di sini passwordnya Cisco.
kita enter, lalu exit, kita keluar lagi. Oke. Oke, di sini kita sudah keluar. Oke, sudah teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke mode konfigurasi. Sorry, kita exit dulu ya teman-teman. Exit, exit. Oke, setelah itu kita akan cek ya yang tadi, yang tadi masukkan password barunya. Kita masuk ke mode privilege, lalu N. Oke, kita masukkan Cisco. Oke, berhasil ya teman-teman. Yang sudah masuk. Kita show run. Oke, di sini enable secret ini sudah agak tidak ini ya teman-teman, dibandingkan dengan enable password. Nah, sebenarnya untuk enable password ini kita bisa blokir yang seperti enable secret ini ya teman-teman. Caranya kita isi saja. Oke, kita ke mode konfigurasi. Oke, service pass. Service password, lalu enter, lalu service password encryption. Oke, kita enter. Untuk comment password encryption ini artinya yaitu untuk enable password itu bisa diblokir. Seperti ini ya. Lalu kita keluar. Oke. Kita show run. Oke, teman-teman, di sini ada enable passwordnya juga diblokir seperti ini. Sekarang kita ini sebenarnya juga tidak secure ya teman-teman. Ini bisa diketahui juga. Lalu setelah itu kita copy, kita masuk ke Google ya teman-teman. Kita searching. Oke, kita searching. Ini namanya Cisco password 7 descript. Ini ya teman-teman. Oke, di sini ada banyak. Kita coba yang ini. Sebentar teman-teman, yang ini kita coba. Nah, di sini kita coba tempelkan.
Kita submit. Oke, teman-teman, di sini juga bisa dicari tahu ya, teman-teman, untuk passwordnya yaitu 123. Jadi sama-sama ya tidak secure juga, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah ya, teman-teman, untuk service password encryption. Oke, sekarang kita akan coba bahas tentang konfigurasi IP address pada Cisco router. Kita tambahkan router, kita pakai yang paling ujung, lalu kita tambahkan switch, kita yang ini teman-teman yang paling awal, lalu tambahkan PC 1, PC 2, lalu PC 3 nya di sini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel yang ini dari router, lalu dari switch ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2, dari router ke PC 1. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke router, kita bisa konfigurasi di sini ya, teman-teman. Oke, sebelum itu kita tambahkan IP-nya dulu ya, teman-teman, agar mempermudah kita untuk mengkonfigurasi. Jadi untuk blok subnet sebelah sini, jadi untuk blok subnet sebelah sini itu IP-nya itu berbeda dengan yang sebelah sini. Oke, yang sebelah sini kita kasih IP 10.10.10.0/24. Lalu di sini kita kasih IP 20.20.20.0/24. Jadi untuk blok subnet sebelah sini ini itu IP-nya 10.10.10. Lalu di sini 20.20.20. Lalu pada jalur FA0 sampai ini itu kita kasih IP 10.10.10.1/24. Lalu untuk PC 1 IP-nya 10.10.10.2/24. Lalu pada PC 3 kita kasih IP 10.10.10.3/24. Lalu untuk yang PC 3 bahkan IP berarti 20.20.20.2/24.
Lalu untuk jalurnya di sini kita isikan saja Google berarti titik 1/24. Oke, sudah. Setelah itu langsung saja kita konfigurasi ya teman-teman. Kita masuk ke menu CLI pada router. Kita enter saja. Di sini kita langsung saja int lalu interface fa 0 per 0 fa 0 lalu bentar, setelah itu 0 bentar. Oke, sudah menyala ya teman-teman. Oke, sudah menyala. Lalu kita masuk ke interface FA01. Ini kita enter. Kita interface A01 save. Lalu no shutdown. Shutdown lalu enter. Seperti yang teman-teman kedua lihat, interface-nya sudah nyala ya teman-teman. Coba lihat. Oke, sudah nyala. Lalu setelah itu kita keluar. Lalu di sini coba konfigurasi ya. Interface masuk pada FA00. Nah, di sini kita isi saja ya IP-nya. IP IP ya. Lalu IP address kita masukkan 10.10.10.1/24. Tapi di Cisco itu tidak ada /24 ya. Kita pakainya subnet mask, yaitu 255.255.255.0.
Oke, enter. Itu untuk IP address untuk FA00. Setelah itu kita keluar. Lalu masuk ke interface lagi ya. Interface. Kita masuk ke FA01. Kita IP add, lalu IP address 20.20.20. Jadi IP-nya tadi 1, lalu 255.255.255.0. Jadi itu ya teman-teman, lalu enter, lalu exit. Kita masuk ke mode privilege ya. Dan untuk melihat IP berapa saja yang kita konfigurasi, kita keluar dulu, exit, exit. Oke, kita akan melihat berapa IP saja yang sudah kita konfigurasi. Caranya show IP interface brief, show IP interface brief, lalu kita enter. Oke, ini kalian sudah bisa lihat ya bahwa FA00 IP-nya 10.10.10.1, yang FA01 IP-nya 20.20.20. Lalu yang ini, yang up ini artinya sudah berhasil ya teman-teman, berjalan dengan lancar. Lalu yang ini belum ya teman-teman. Oke, kita sudah konfigurasi pada router. Selanjutnya kita akan konfigurasi di PC. Oke, kita akan ke pertama PC 1. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Oke, pada IP configuration ini yang bagian IPv4 address ini kita isikan 10.10.10.2. Lalu ini subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk, oh sorry guys, ini kebanyakan. Lalu untuk default gateway-nya, IP-nya yang tadi 10.10.10.1. Ya, selesai teman-teman. Setelah itu kita ke PC 2. IP configuration. Lalu untuk IP-nya ini 10.10.10.3. Gateway-nya titik 10.10.1.
Oke, itu untuk blok subnet yang 10 10 10 ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke PC yang ketiga. Berarti di sini yang berbeda berarti 20.20.20 titik 2 subnet masnya 255.255 kosong. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Oke, selesai ya teman-teman. Kita sudah konfigurasi semuanya. Lalu setelah itu kita coba ngirim paket dulu ya teman-teman, dari PC 1 ke PC 2. PC 2 kita coba. Di sini kita bisa lihat ya, successful. Lalu kirim dari PC 2 ke PC 1. Oke, berhasil juga. Setelah itu kita akan coba yang beda network. Berarti yang PC 1 ke PC 3. Kita coba ya. Oke, ini fired ya teman-teman, karena emang awalnya itu emang fired. Setelah itu kita coba delete. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Oke, berhasil ya teman-teman. Itulah teman-teman untuk konfigurasi IP address pada router. Oke, setelah itu kita akan masuk ke perintah N ya teman-teman. Ini itu mudah banget, sama seperti dengan perintah exit. Oke, langsung saja kita buka router. Kita ke mode sebentar teman-teman, kita on. Oke, kita masuk ke mode global konfigurasi. Oke, lalu in interface. Lalu exit. Nah, untuk perintah N itu kita masuk ke interface FA0. Lalu kita masukkan perintah N. Nah, kita exit. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk video praktek tentang pengenalan dan basic Cisco.